Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat saya hormati, khususnya tamu masjid ini ada Abdul Khalil, Ustaz Masrur, para sesepuh sekalian. Sebelum saya pengajian, kita membaca Fatihah dulu. Satu, untuk yang merintis masjid ini kita doakan Fatihah. Yang jadi pengurus mulai generasi pertama sampai sekarang, yang ikut membangun masjid ini kita bacakan Fatihah. Yang ikut nyumbang tiap hari masih jalan Pak, sampai ke masjid sih duit sampai. Alhamdulillah. Kita doakan semuanya, yang sakit sembuh, sembuh. Lalu Fatihah juga kita tujukan untuk dulur-dulur kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menjadi negara merdeka seperti Indonesia. Fatihah juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan awake seger waras, gitu. Mau gak kekurangan beras, awake seger waras, mau gak kekurangan beras, terus awake segi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, saya diminta Ustaz Masrur, karena ini bulan Rajab, gitu. Bulan Rajab, bulan turunnya perintah sholat. Diminta supaya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sholat, supaya sholat kita tambah baik, akhlak kita tambah baik, rezeki kita tambah barokah melalui sholat itu. Baik, dulu saya beberapa kali sudah menjelaskan tentang bagaimana rukuk itu sudah saya jelaskan rukuk, sujud, tapi sekarang saya ulang lagi. Bapak Ibu sekalian, tolong saya disebutkan sifat-sifat Nabi yang baik-baik, doa-doa Nabi itu nopo mau. Paling tidak itu sifat Nabi siddiq, amanah, adil, fatwa. Siddiq itu jujur, wakil banget saya mau jujur, guys. Susah, masya Allah. Andai kan jujur itu ada, wis KPK ini dibubarkan, itu bubarkan. Karena kalau kita itu mesti maju. Jadi amanah itu apa? Bisa dipercaya. Suami yang bisa dipercaya, gitu. Istri yang bisa dipercaya. Ada enggak suami yang diberi kepercayaan, istri Mas apa-apa sama Nabi, apa-apa dijogo akhlak, gitu. Ternyata kepercayaan itu disalahgunakan sampai sehingga stres, terus sakit. Wonten. Ada enggak orang yang diberi kepercayaan jabatan, lalu jabatan itu bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menyejahterakan dirinya sendiri,
atas nama dirinya untuk diberikan anaknya, bude, pakde, ponakan, ada itu pun macam-macam. Itu berarti tidak amanah. Wonten apa boten? Wong wedok sing diberi kepercayaan oleh suami, nggih, wis dikai blonjo cukup, mau wis dikekno, iki sepeda motor ya ditukokno. Bareng mari reuni ketemu. Reuni ketemu mantan. Akhirnya terus terus anak cili-cili oman ini gede-gedean akhirnya bubar terus rapi kalau konten apa betul itu berarti tidak aman. Napa konten apa betul wong sing dilantik dari takmir nggih napa dilantik dari takmir berarti diberi aman disumpah tapi mari dilatih gak tahu kerja gitu. Waktu dilatih ya seragam oleh seragam ngenteni seragam mana wae pembubaran gak tahu kerja. Itu namanya tidak aman. Organisasi kampung yang seksi ini disumpah, lho ngono piye gak tahu takon perkembangan itu piye kan cuma ngenteni surat pembubaran pengurus itu namanya tidak amanah. Sidik amanah berikutnya apa? Tabligh itu artinya bisa menjelaskan agama itu dengan jelas, menjelaskan agama dengan jelas. Terus nomor sekarang patokan itu apa? Terus jenengan saben sholat sampai jalur nang Gusti Allah, duh Gusti kula niki jenengan dadosaken tiyang sing kula iki jenengan bimbing dados tiyang sing jujur ya Allah. Koyok Nabi Muhammad, koyok Nabi. Dua, ya Allah jadikan saya ini orang yang terus itu. Cerdas budi Bapak. Apa? Koyok Nabi Muhammad. Ya Allah jadikan saya ini kalau ngomong tentang Quran, ngomong tentang nasihat itu sing jelas, sing memiliki kekuatan merubah perilaku orang. Koyok Nabi Muhammad. Ya Allah jadikan saya keempat sidik amanah amplek. Jenengan jadikan saya, istri saya, suami saya, anak saya, putu-putu saya cerdas koyok Nabi Muhammad. Memang pengajian subuh ini nanti materinya ada banyak, materinya ada banyak. Tapi saya berharap pulang dari masjid ini nanti ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah. Sudah, ya? Nomor satu tadi gimana? Jadikan saya jujur koyok Nabi Muhammad. Jangan lupa diakhiri dengan seperti Nabi Muhammad, karena nanti kita arahnya itu sholawat Nabi. Ini kan sudah saya tulis buku sholawat Nabi ini Ustaz apa? Pada dengan sama kocok. Ini tentang berbagi damai melalui sholawat Nabi. Ustaz Masur, sama kocok. Mana aku dari mana tak tahu di sini aku. Kayak saya tak balik apa balik. Engkau sama dulu buku itu, Pak.
Itu sangat jelas, Pak. Nanti kalau cocok nanti saya jelaskan di sini buku itu, ya. Jadi semua itu harus disertai dengan seperti Nabi Muhammad. Paham? Oke. Coba mana ini, Pak? Sama nomor 1. Wahai Allah, jadikan saya jujur seperti Nabi Muhammad. 2. Ya Allah, jadikan saya ini bisa dipercaya seperti Nabi Muhammad. 3. Jadikan saya pandai menjelaskan agama seperti Nabi Muhammad. 4. Ya Allah, jadikan saya cerdas seperti Nabi Muhammad. Nah, kata saya itu makin jenengan tambahin dia apa? Saya dan anak saya. Kalau Ustaz Masrur, saya, anak saya, dan murid-murid saya. Ya, Alkoholik berarti saya, suami istri saya, keluarga saya, dan seluruh jamaah masjid. Sudah, ya, 4, 2, Sakliyane niku selain 4 niku sifatnya Nabi nopo malih. Sifatnya Nabi. Apakah Nabi itu pemaaf? Ayo, jalur sampai. Wahai Allah, jadikan saya pemaaf, ditambahin pemaaf dan tidak pendendam, gitu, atau pemaaf saja lah ya. Ya Allah, jadikan saya pemaaf seperti Nabi Muhammad. Berarti ini terulang 5 dong. 5. Nama malah sifatnya Nabi saat hari ini ngomong dermawan, cocok. Bahasa dermawan itu bahasa Jawanya bro. Ya kan? Alhamdulillah, saya masih ingat kok Bu di sini 5 atau 10 tahun yang lalu menjelaskan ojo sampai nang masjid gak bawa duit. Saya sampai sebuah sama nih bawa duit, Bu, Pak, apa kali boten wali pancen iki saya itu kalau berbuat cerita jenengan nang masjid gak bawa duit 100 rupiah nih loh. Wallahi saya yakin bahwa boten karena panjenengan pelit wali. Nah, ini perlu pengajian, perlu pengajian. Saya setuju. Orang-orang yang datang ke masjid mesti bawa duit. Itu sampai sekarang itu buatan melarat. Saya setuju. Kalau memang menganjurkan 100 rupiah, tapi ternyata banyak orang yang bawa 1.000. 1.000, coba. Asal 200. Masya Allah, Pak. Jenengan katakan duit ini koyok-koyok kalau koyok-koyok berkurang, tapi sebetulnya tidak berkurang, Pak. Jenengan itu tambah rezeki karena Gusti Allah pun matur loh. Sapa wae sing dermawan nang masjid, dermawan nang Allah, didoakan malaikat rezekine tambah. Nek duit gak tambah, sing asale gak loro, asale loro, ojo dadi loro. Sing asale meh kecelakaan, ojo sampai kecelakaan. Itu. Ayo diperbarui malah boleh saat benang masjid. Ayo gomo sampai tidak apa? Sampai tidak apa? Sampai tidak apa? Saat benang masjid ojo lali. Ayo ibu kira di sini. Ayo mana?
Paham ya? Masya Allah. Siapa tahu Pak, jenengan bawa uang 100 rupiah ke sini, 1000 rupiah. Jam itu Allah ridho. Senang, Gusti Allah senang. Jam itu pasnya Allah itu senang. Seluruh dosa sampai itu diampuni. Persoalan urip sampai itu diselesaikan sama Gusti Allah. Berarti kita minta, wahai Allah, jadikan aku brol-brol seperti Nabi Muhammad. Kita kurang. Oke, 6 dong. C 6 dong. C 6 itu. 6 dong. Oke. Bapak-bapak tolong diberi tambahan sifat Nabi itu diselapik sidik amanat al-fatihah, oke? Terus pemaaf dermawan. Saya dari cerdas. Apa? Dermawan nanti sama tuh Pak. Dermawan sosial itu Pak. Apa? Penyayang, gitu. Menghargai yatim dia penyayang. Saya setuju. Orang bingung yo sedikit yatim di sini. Jadi sampai yang itu, anak yatim nggak sepiro. Nang ibu anak yatim mau sih sama saya. Di paling anak yatim nggak sepiro. Ibu anak yatim sih. Apa? Ayo penyayang ya, welas asih, saknoa. Berarti ayo kita doa, wahai Allah, jadikan saya penyayang kepada semua orang seperti Nabi Muhammad. Wong Kristen ya sama saya, sampai hari miras pun itu jadi musuhi Pak, disayang. Betul parah aja dengan itu jijik aku ngomong, betul parah sama ini. Tidak boleh Pak. Pulang ini kalau baca Ustaz Masrur ada tertarik, jangan sampai ayah ini, jalan ayah ini akhirnya ya Allah, anak esok gitu Al-Fatihah, mudah-mudahan suatu saat ada yang dikagumi. Aku sayang kamu, anak-anakmu, suatu saat kamu. Oh jadi dijijik no, saya itu tidak boleh. Nabi itu kepada orang yang api mata ini Nabi Muhammad penyayang. Sayang. Jadilah orang penyayang. Berarti lagi, wahai Allah, jadikan aku ini orang yang welas asih, penuh kasih kepada semua orang, kepada orang Kristen, Natalan, ojo dimusuhi, ojo. Kayak ngomong, Pak, bos, Pak, aku di parkir ini, boleh kalau kocok-kocok sampai saya hampir ini Natalan, ini loh di parkir rumahku tak buka. Semulas asih. Dulu zaman Nabi itu Pak ya, banyak orang non Muslim itu yang masuk Islam bukan karena pengajian Nabi, udah. Saya ini ada wanita keturunan Vietnam, kemudian berbangsa di Amerika, okay? Lalu dia dapat tugas kemanusiaan di Aceh waktu tsunami, okay? Apa yang dia kira? Saya ini tidak Muslim saya, tapi orang Aceh, teman-teman yang relawan menangani itu kok cek hormatin aku, saya yang aku gitu. Ajaran cek api ya ajaran. Terus titik bismillah, titik bismillah. Oh saja bismillah. Oh bismillahirrahmanirrahim itu nggak mau mengajarkan kasih. Masuk Islam nggak pernah ikut kuliah subuh, nggak pernah delok akhlak ini loh. Penyayang, pinter tuh itu ya.
Walu ibu jatai sisi akhlak. Nah akhlakul karimah itu kegedean bu. Nggih, apa ini pun akhlakul karimah. Nggih, sing cerita tentang buatan sing ngomong, nggih. Masih pemaaf nggak akhlak juga, gitu. Penyayang nggih, ayo. Bapak sabar, cocok. Sabar. Berarti ayo doa, wahai Allah, jadikan saya sabar seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti didoni wong. Nabi Muhammad nanti didoni wong. Mati apa buatan waktu sujud dikai musuh sewon kok. Waktu sujud usus sewon kok semari dibelek lho, sekana kotorane di mati pernah bu. Tapi Nabi itu sabar. Sampai terus mati di dunia wong. Mati. Nek kula bolak balik kan. Wong kula niku sepeda motoran wonten mburi. Nah, ngerti anak kowe naik jus aduh. Esuk Pak terus sikatan wong iki Pak. Ngene lho, kok yo bawa tisu. Nek ibu aja di terus nah kula mburi nek Pak. Hal kula ternyata jadi kena ini aku sabar. Ya sabar ya. Walau ya. Catai panjenengan Pak. Catai panjenengan. Apa? Ikhlas. Yes, ikhlas. Ikhlas itu tandanya apa Pak? Apa? Boten gerundel. Ikhlas itu tandanya ngeten Pak. Gak minta terima kasih. Gak minta terima kasih. Sampai dengan kayak wong bola boleh dikei tapi gak tahu terima kasih gundul apa boten. Ayo jujur. Kok sampai itu sampai sak benang malam dulu apel, gubis, wortel, benang malam. Tapi kok gak tahu terima kasih belas. Gundul apa boten? Gundul apa boten? Jujur aja cahaya sampai gitu. Itu namanya berikhlas. Tapi bener, jenengan pun bener. Bimbing saya dari orang ikhlas. Sampai terus montang-manting lo masjid ini, terus gak dihargai kok belas. Bahkan di luar, kurang ini, gundel apa betul? Ayo, gundel apa betul? Ikhlas. Wis koyo ngene di luar, gak diapresiasi belas. Salah tak mundur lagi. Ngono iki jenenge gak ikhlas. Wong ikhlas niku kuat, gampang. Ikhlas itu gambar basic itu. Gambar apa? Sampai yang nek buang kotoran, metu sikile gak sesama kotoran. Sampai dulu kalau buang kotoran ke toilet, sampai segini maksudnya gimana buang. Besok saya disebut
Ikhlas, masya Allah. Untuk Quran disebut besok orang masuk surga itu orang yang tidak mengharap terima kasih. Ikhlas, sedih ikhlas, sabar ikhlas. Ayo doa, wahai Allah, ayo jadikan saya ikhlas. Kita pulang sama Pak Suci paling jatai sabar bu, sabar bijaksana kalau bijaksana, ayo sampai dulu. Ya Allah, jadikan saya Masya Allah. 10 ya. Sampai lagi di sini 1. Ojo bahasa Arab, Oh, sensitif lagi bukan bakso itu, wes tambah. Ayo, jujur. Kamu bisa dipercaya, bisa menyampaikan Islam dengan baik, cerdas, pemaaf, sabar, dermawan, ikhlas, bijaksana, penyayang. Saya sampai semuanya posisi tahiyat akhir, sampai dulu tahiyat akhir. Sing buri maju mawon, kalau cek apa? Ayo, Pak cek ini. Tahiyat akhir. Sampun ya, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Pasang, panjenengan. Semuanya. Ya teman. Udah tadi. Pun sampai pada boleh aku menjadi apa-apa. Anggap saja sekarang sholat. Nanti belum selesai. Tadi Pak, ada beri saya Pak. Madam sini semua. Nah, beri Pak. Oke. Saya sampun, oke. Jangan baca tahiyat. Posisinya jangan ini melengkung, oke? Ini berapa tak boleh melengkung, ini cek apa sih ya? Ini sudah terbuka. Ini masih nyambung, terus kata dia. Nah, maka kalau tahiyat tidak boleh lurus, betul ini, ya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah ya. Itu jangan lurus, lalu ini. Nabi tidak pernah ngajarin lurus, mesti menunjukkan tawadhu, menunjukkan sering sujud. Oke, ayo baca sama-sama. Al-Tahiyatul. Sayyidina
Nah, setelah itu, ayo sama-sama. Jenengan jangan diucapkan, haram diucapkan hanya dalam hati. Wes, sampai menunggu tak bacakan, ya. Sampai di dalam hati resapi. Wahai Allah, jadikan saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya jujur seperti Nabi Muhammad. Wahai Allah, jadikan saya, keluarga saya bisa dipercaya seperti Nabi Muhammad. 3, wahai Allah, jadikan saya, anak cucu saya semuanya bisa menjelaskan agama itu dengan terang dan bisa mempengaruhi perilaku baik orang. Wahai Allah, jadikan saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, ya Allah, cerdas, pinter seperti Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan saya, istri, suami saya, anak saya, cucu-cucu saya semua sabar seperti Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan saya, pasangan hidup saya, istri, suami, anak-anak saya semua pemaaf seperti Rasulullah SAW. Wahai Allah, jadikan saya semuanya, ya Allah, menjadi orang yang dermawan seperti Rasulullah SAW. Jadikan kami, ya Allah, ikhlas menerima apapun pemberian, ikhlas seperti Rasulullah SAW. Wahai Allah, jadikan kami ini orang yang bijaksana seperti Rasulullah SAW. Jadikan, ya Allah, seluruh kami semuanya ini sering-sering ke Mekah dan Madinah, tempat lahirnya Rasulullah. Jadikan kami semua ini besok kumpul di surga bersama keluarga, bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kok saya jelaskan itu pada waktu tahiyat? Sebab di situ panjenengan muni Allahumma sholli ala Muhammad. Disuruh nyebut di situ supaya eling sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Itu bisa sampai tambah sendiri nanti. Berikan kami, ya Allah, sering-sering ke tempat lainnya Nabi Muhammad. Anak cucu saya dengan gampang, ya Allah, bisa ke makamnya Nabi Muhammad. Terus sampai tambah jujur, dermawan. Paham ya? Nah, kenapa kok sebetulnya kalau nanti sudah terlatih, itu nanti mau bacanya tidak setelah itu, ketika assalamualaikum ayyuhan nabiyyu atau setelah Allahumma sholli ala Muhammad, renungan ini lalu diteruskan. Tapi nanti kalau di situ iso lali terusannya, paham toh? Maka kita pilih setelah doa apa? Tahiyat tadi jenengan renungaken. Ini hanya khusus untuk sholat sendirian, tidak boleh untuk jamaah. Lalu apa calling imami, mari tahiyat suwe terus dikira ngantuk karena orang itu tidak ngerti, makanya tidak boleh. Sampai masih makmum juga tidak boleh. Kabeh salam sampai cek ini. Tidak boleh. Kalau sudah imam makmum itu sudah aturannya, ada aturan kebersamaan, sudah ada aturannya, tidak boleh.
nanti setelah sholat itu atau sebelum sholat itu, nah itu saatnya. Paham ya? Paham. Itu mau sifatnya Nabi mau sama nilai-nilai. Satu, jujur, dipercaya, bisa menyampaikan ajaran Islam, cerdas, pemaaf, penyayang, ikhlas, dermawan, bijaksana, sabar, wes nggak mau ngetek kan, mari-mari ini. Paham ya? Saya sampai takut, sampai tanya saya, sampai tanya saya, caranya seperti apa? Ya itu Pak. Jadi sangat sholat itu. Ini yang disebut sholat itu setelah sholat orang itu tambah baik. Kata elik, sifat elik. Ya Allah, jadikan saya sabar seperti Rasulullah, tidak amarah seperti sekarang ini. Ya tahu? Ya Allah, jadikan saya ini dermawan. Jadikan saya setiap hari sudah seperti Nabi Muhammad. Itu enak. Mengoreksi diri, terus minta dibimbing Allah punya akhlak seperti Nabi Muhammad. Kita sebelum praktek ini di batin, mau panah mawar, tidak boleh diucapkan. Sebab yang mengucapkan batal bisa saja. Cuma sebelum sholat harus hafal semua itu. Betul lagi nih sampai dengan itu sini. Apa mana yo? Apa mana yo? Tolong mari di rumah makin sampai catat 10 itu. Nek sampai tetap ditambahin mana? Betul ya? Nabi itu cirinya apa? Cirinya sifatnya Nabi juga apa? Sujudnya lama. Berarti kalau disebut sujud lama berarti jadikan aku orang yang sering sujud lama. Nabi sering membaca Quran enggak? Iya, ditambah jadikan aku sering membaca Quran seperti Nabi Muhammad. Dia malam di sini. Mau mana bagi? Di dalam hati tidak boleh diucapkan. Dan itu sebelum sholat harus hafal. Tapi minimal 10 nih polisi. Ojo kaget di sini. Boleh kan diterpet? Boleh. Dikit catatan gede. Pengaruh sebanyak ini. Waktu takiyat. Paham tuh? Ada cili-cili. Oh. Terus ditindih gelas apa lagi? Kok ini tidak mabuk? Paham lagi? Ya bu, panjenengan coba jenengan bukan apa-apa, posisi kita tidak apa-apa bukan? Tolong jenengan sebut tangan. Mik, mulai 1 sampai 10 bukan? Ya Allah, mau. Jadi fil alamin innaka hamidum majid gitu. Terus biasanya jenengan pakai donga apa biasanya? Majid terus apa? Langsung salam. Langsung salam gitu. Nah, sadarnya salam, ayo. Ini di dalam hati tak perlu hari ini diucapkan. Ayo, 1. Ya Allah, jadikan saya jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Sama tambahin, sama saja jujur sih.
Gak ada. Apa iku lan bojo. Oh, ngaten nggih. Harus jujur sama kok sing mana gak jujur. Modal. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak hamba Terus sampai gak teriak. lagi anak hamba wow. Oh, anak hamba. Anak nopo? Anak cucu betul. Oh, ngaten. Nggih. Anak saya betul. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya terpercaya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya bisa menerangkan agama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya cerdas seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya penyayang seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya dermawan seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya sabar seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya pemaaf seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya bijaksana seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya penyayang, ikhlas seperti Nabi Muhammad SAW. Sama tambahi. Sujud. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya sujud yang lama seperti Nabi Muhammad SAW. Sama tambahi. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu saya dimudahkan untuk datang panggilan ya Allah ke Mekah Madinah seperti Nabi Muhammad SAW. kumpul Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, jadikan saya, suami saya, anak cucu hamba bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga-Mu ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Sebenarnya cerdas, artinya baru sekali sudah bisa pakai. Senang Bu, sembahyang itu senang Bu. Kalau bisa begini ini senang sembahyang. Jadi kita itu sholat itu masih terkait dengan masa depan suami, masa depan istri, ini nyambung terus, nyambung kan Nabi Muhammad. Panjenengan, Pak, nggih, patek. Sampai tambahin gak apa-apa, bapak saya, mak saya gak apa-apa. Saya susu di shopping sampai di rumahmu Antv. Jadi innakan hamidum majid, apa ya? Hamidum majid. Terus sebelum salam, dengan mulai. Allah jadikan saya posisi sama pakaian di sini kan. Punggungnya ada berlutut. Wahai Allah, jadikan saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang sabar seperti Nabi Muhammad SAW.
Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang dapat dipercaya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang dapat menyampaikan agama-Mu seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang cerdas seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang sabar seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang penyayang seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang dermawan seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang pemaaf seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang ikhlas seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang dermawan seperti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang dimudahkan untuk pergi ke Mekah dan Madinah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran seperti Nabi Muhammad SAW. Hukum surga. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya pemuda kami sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Tambah, jadikan keluarga saya pada hari kebangkitan nanti dijemput Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah saya, keluarga saya, bapak ibu saya menjadi keluarga yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kebangkitan kelak. Wah, ya Allah. Tetap sebanyak itu pulau mau loh panjenengan semua pulau ini nangis sebab kata saya itu saya jenengan matur saya itu ya saya ini kakak saya ini bapak saya almarhum ingat mak saya almarhum ingat kakak saya almarhum yang itu dulu menyekolahkan saya ingat anak saya ingat cucu saya 12 cucu saya ingat saya nangis. Jadi sholat itu begitu. Inilah makna sholat Nabi itu di sini. Gitu. Selama ini kita tidak pernah ingat begini gitu. Makanya tadi saya katakan mengajar itu nanti tidak banyak-banyak. Pokoknya bisa praktek. Nanti sama tambah sendiri. Nah nanti mamanya di jenengan dapat musibah ya berarti jenengan ya Allah bulan ini dapat musibah. Jadikan saya sabar menghadapi Nabi Muhammad. Jenengan dinyatakan dokter, ya Allah ini dinyatakan dokter jantungnya harus operasi. Ya matur kalau jenengan paling sabar menghadapi operasi jantung ini seperti sabarnya Rasulullah. Dikait-kaitkan. Nah, kalau punya anak, jenengan anaknya itu memang masih susah diatur, ya kan? Ya Allah, jadikan anak saya anak soleh seperti kesolehan Nabi Muhammad. Namanya ini disebut. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Monggo. Monggo, saudara. Monggo, pun. Monggo, monggo. Bismillah. Prof, ini ada hubungannya dengan sholat juga. Masalah niat, kapan diucapkan atau diniatkan, pokoknya cara niat itu yang benar bagaimana? Terima kasih. Sholat. Iya, niat sholat. Kapan diucapkannya atau di hatinya, pokoknya kafiyah niat sholat itu yang benar yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Pak, Bu, ada pertanyaan Abang Maulid ini. Caranya niat sholat itu seperti apa sih? Sholat itu jangan dibuat susah.
Gitu. Karena ada kiai yang menjelaskan niat itu waktu ngangkat tangan, gitu, udah pas, ngerti itu? Gara-gara pengajian itu udah pas, ini sebab Allah kok turun pas di balai mana? Allah kok turun pas, akhirnya bola balik, Allahu Akbar. Aja digawe susah, jenengan Ustaz, wis ngene mawon jenengan. Masih usoli ya karep sampean, kali usoli ya mboten napa-napa, nggih? Jangan dibikin susah. Sampai mamanya saya ngimami tadi dalam hati, saya sholat subuh menjadi imam, Allahu Akbar, selesai. Lah sing susah kok. Tidak harus menyebut 2 rakaat, tidak harus niat menghadap kiblat. Wis jelas menghadap kiblat kok, paham tak? Lillahi ta'ala, ya mesti apa lillahi ta'ala, nggak usah kemana. Nah, ulama-ulama dulu mulangi sampeyan nawaitu sholat subuhi, gitu, fardhon lillahi ta'ala, sholat fardu. Itu semua itu memang rinci, tapi tidak harus. Jadi, umpamanya nanti saya ini sholat isyraq, umpamanya terus saya niat sholat isyraq, Allah, selesai. Tidak harus menyebut rakaatnya, tidak harus menyebut madhab kiblat. Kamu jelas madhab kiblat tuh, enggak sih? Timur salah. Nah itu, ada yang mengatakan harus bersamaan dengan Allah. Lah iya Pak, itu sing harus bersamaan dengan Allah tadi. Allah kurang pas. Terus sebetulnya Pak, jenengan ngatur saja itu sudah niat, sudah. Nah supaya pas sederhana kan Allahu Akbar. Ketika ngangkat Allah sudah niat, sudah selesai. Jadi mamanya jenengan sholat asar, saya niat sholat Allahu Akbar, dalam hati aku niat sholat asar, selesai. Wow, janjinya kan 30 dong, 5.30. Ini isyraq mungkin. Tidak apa-apa nanti jam kurang 5 menit nanti kita jangan keluar dulu, kita sholat isyraq 2 rakaat. Ngoten Mbak, jadi makanya ini kuat termasuk Mbak. Jadikan aku bisa menjelaskan agama yang mudah dipaham, itu ya ini. Jadi kadang-kadang menjelaskan itu sampai niat untuk sampai nanti banyak jadi waduh pancuran nawa itu, Masya Allah, nawa itu ini pancur terus ini banyak itu banyak idol ini banyak ini masjid itu nawa itu turun pas nawa apa pada umat itu masjid itu mancur di banyak ini dua umat ini nanti lagi terseksa, ini namanya was-was. Saya itu sampai nulis buku khusus was-was, judulnya terapi was-was. Jadi kan yang ngomong ini ngomong Mbak, orang lulusan Jepang, dokter kurang apa pinter itu, ini sembahyang itu Pak. Madhepnya kan banyak mau Pak, iki wis pancur kok. Ada orang sampai dulu macam iki lo nang Inggris apa nang Afrika ya iki lo nang pintunya Ka'bah, pintunya masjid itu nang apa jadi dibayar gue nang ini terus saya nah gue tadi makmu stres ayo Pak saya tak baik itu tablet. Jadikan aku menjelaskan agama itu yang mudah dipaham, gak ada yang stres.
Makanya saat ini kiai yang sangat pinter terkenal itu ya Gus Bahar itu, pinter setengah mati. Kalau ini termasuk pengagum. Apa ini? Mosok nang rodoh niku masjid rodoh niku kabeh rukuk sujud dak iku maca kitab Al-Bukhari mah. Sak meter. Hebat. Nah dia itu ngomong, siapa sih nggak fatwa apa sih repot-repot itu? Nang aku, aku mau cek repot-repot itu, ini tak terang aku ya NU tapi gak teman-teman ngatur uang sampai jelimet, terus balik. Sabun gitu, cukup gitu. Berapa akhlak tadi sama tak kemana? Apakah? Terima kasih saya itu di kampung saya itu ya, tetangga kanan kiri saya itu kan kebetulan mas kali. Ada yang bilang, ada yang pernah mengingatkan saya jangan mengucapkan selamat Natal deh, haram hukumnya. Sementara saya pernah tanya ke kiai saya, tidak apa-apa. Itu kalau menurut Pak Yai gimana Pak Yai? Apakah kita kan kepengen dibentuk tetangga itu gimana caranya? Kalau saya sih menganggapnya ya selama kita nggak terpengaruh agama beliau, kita laksanakan aja. Intinya mengucapkan selamat Natal ono sing menghalalkan, ono sing menghalalkan. Sampai kepingin bebas tapi tetap akrab. Ojo ade ucapno selamat, tapi kiriman jajan sing akeh. Sampai wonten pundi dalam ya saya aku pun nak petra pendeta kan memang sampai takut si Allah si urip Pak itu kalau hari Natal itu saya ingin parcel buah roti Pak bos jangan takut bos ini nah pulang dari ya jadi gini tapi tanpa mengucapkan selamat Natal itu wis seduluran orang sing ngucap pelit ya gak iso paham toh sangat pelit dan sampai tekan didik gak ono betul Pak. Jadi saya kalau itu saya bilang sama istri saya disik lah itu disik no berkat bareng disik tadi kalau pulang itu semua itu padahal saya nggak pernah macam sama kamu. Dia Natal berlibur saya tahu kemana Bang? Muter-muter lah, ini silaturahim, dulu hari Natal. Mudah-mudahan lancar jalan, mudah-mudahan bisa makan yang enak. Makasih Ustaz. Aku hari mengucapkan Natal, tapi aku ini untuk mensiasati gak melu kiai tono, gak melu kiai ini, tapi jalan tujuan jalan kok. Macam boleh ya. Mana mulai hari ini sama tua oh gini tambah sama ini ini boleh tukang pencel bodoh ini sampai nanti aku tuh cerita masa Allah sampai rumah itu mesti oleh dan nyomoan nyomoan apa Belut sih iya terus sepatu mana tak tukar beres setengah matang apa matang gorengannya ngolok lah jadi itu namanya keakraban melalui permelutan apa? Permelutan melut ngukono melut bisa akrab sedulur kamu kok ngomong tangga ngomong kayak Yesus mawon oleh ajaran ngomong kayak menungso omongannya nanti suatu saat itu ya Pak
aku itu cek terkesan karo aku itu duwe dulur kene iki ya dulurku kene ponakanku tapi gak jowo koyo aku koyo kaji dongane akhirnya terus menjelang matinya celokno kaji dongane aku pengen berbuat Islam asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah matur nuwun aku sampeyan biyen dijawore nang aku mati Islam gara-gara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.